memiliki wujud yang cukup mengerikan, di mana lehernya memanjang, lidahnya menjulur, tangan dan kakinya itu seolah memanjang dan berjalan seperti agopo-gopo terhuyung. Mas Fajri menutup mulutnya, mencoba untuk tidak histeris dan berteriak. Dan perempuan itu tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rabu, Sugeng Rahayu semuanya. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kembali lagi dengan saya Bara Balakarsa di channel Aksara Karsa. Kali ini kita masih mengulik cerita di DM ya yang udah dikirim ke saya. Nah, ceritanya di sini adalah agak aneh tapi juga nyata ceritanya. Di mana narasumber ini bernama Mas Fajri. Di situ Mas Fajri bercerita bahwa hampir saja, bahkan bukan hampir sih, udah Mas Fajri udah ya bahasanya, disetubui oleh makhluk halus. Bahkan tidak hanya satu, tapi dua sosok makhluk halus ketika Mas Fajri menginap di salah satu penginapan di daerah Jawa Timur. Nah, bagaimana ceritanya? Karena ketika saya membaca DM-nya itu cukup serem ya, dari cerita Mas Fajri ini. Sosok-sosoknya itu wujudnya seperti apa, cukup serem banget. Nah, pasti penasaran kan? Jangan lupa sebelum itu like, penuhi komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya jika itu berkenan bagi teman-teman semuanya. Tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, kita langsung aja ke ceritanya. Di suatu malam Mas Fajri udah selesai nih kan. Mas Fajri ini kan di pondok ya. Nah, di situ Mas Fajri mau tidur gitu kan. Mau mempersiapkan buat tidur. Akhirnya Mas Fajri tidur. Tapi dalam mimpi Mas Fajri, tiba-tiba Mas Fajri ini bermimpi ada sosok perempuan sangat cantik menggunakan kebaya yang berwarna hitam, kemudian memeluk Mas Fajri. Kemudian apa yang terjadi? Mas Fajri dan juga sosok perempuan yang gak dikenali Mas Fajri ini berhubungan badan. Ya seperti layaknya suami istri. Ya dengan gak penuh nafsu. Nafsu yang menggebu-gebu. Sampai akhirnya Mas Dani merasa lemas. Kemudian ketika sudah berakhir, perempuan berkebaya hitam ini tiba-tiba tersenyum. Tapi ada yang aneh dari senyumnya. Di mana senyum dari sosok berkebaya hitam ini cukup mengerikan karena gigi depannya itu berupa taring. Tapi ketika Mas Fajri ingin mendekati sosok perempuan dengan pakaian hitam ini ya, berkebaya hitam ini, tiba-tiba Mas Fajri terbangun. Di situ dibikin kaget lagi karena apa? Mas Fajri berusia 18 tahun, tapi baru mengalami yang namanya itu adalah mimpi basah gitu kan. Balik lah. Jadi udah balik gitu kan. Kalau udah mimpi basah artinya kan udah balik ya, udah dewasa. Nah di situ Mas Fajri bingung. Sempat juga tanya ke teman-temannya setelah apa yang dialami dari mimpi itu kan. Itu tanya ke teman-temannya mengalami mimpi basah di usia berapa. Ada yang 12 tahun, ada yang 14 tahun. Tapi nggak ada yang 18 tahun itu baru mengalami mimpi basah. Nah di sini Mas Fajri baru mengalami mimpi basah. Itu di usia 18 tahun. Agak bingung kan? Apakah tadi malam yang datang ke mimpiku itu nyata apa bukan ya? Tapi ini mimpi basah. Menandakan aku udah dewasa gitu. Tapi kok terasa nyata banget dalam mimpi itu. Bahkan ketika Mas Fajri berjalan pelan gitu kan ke lorong-lorong pondok pesantren, itu ada satu sosok yang
Gak asing bagi Mas Fajri. Seseorang perempuan memakai kebaya hitam berjalan pelan. Tapi ketika diikuti sama Mas Fajri, hilang. Di situ Mas Fajri masih mencari-cari kan, tapi nggak ada sama sekali. Selang waktu bergantilah hari, menuju minggu, menuju bulan. Akhirnya itu udah dipastikan bahwa di bulan itu adalah hari di mana semua santri diliburkan. Ya, libur tahunan lah, katakanlah seperti itu. Nah, di sini Mas Fajri kan mau pulang tapi enggan gitu loh. Belum mau buat pulang. Dan Mas Fajri kan ke pondok naiknya motor sendiri. Akhirnya Mas Fajri memutuskan, karena emang Mas Fajri ini suka solo traveling dan solo camping gitu kan. Jadi kayak jalan-jalan sendirian, camping sendirian, itu Mas Fajri sangat suka gitu kan. Karena Mas Fajri ini tipe yang sangat introvert atau penyendiri. Di situ di hari Senin, tepatnya di hari Senin pagi gitu kan. Ketika semua udah berbondong-bondong, ada yang dijemput keluarganya, ada yang pulang sendiri naik bus, ada yang naik kereta dan sebagainya. Mas Fajri naik motor menuju salah satu tempat di Jawa Timur di mana itu ada sebuah pantai. Naik motor kan Mas Fajri, akhirnya ngeng gitu kan di perjalanan gitu. Di situ Mas Fajri agak aneh, masih kepikiran. Kepikiran apa? Kepikiran kok mimpiku terasa nyata, dan kemarin tuh aku lihat sosok yang hampir mirip dengan apa yang aku lihat di mimpiku, yang datang dalam mimpiku. Tapi kenapa aku cek gak ada, aneh gitu kan. Nah di situ kan Mas Fajri masih mengendarai motor, tapi tiba-tiba cas, ban Mas Fajri mengalami bocor, dan itu udah menunjukkan pukul 9 malam. Mas Fajri turun dari motor, dicek, aduh bocor, bener bocor ini, gimana ya gitu kan, ucap Mas Fajri dengan penuh kesal gitu kan. Akhirnya dituntun lah itu motornya, dicari kanan kiri, bahkan sampai jauh itu nuntun motor, itu nggak ada sama sekali tambal ban. Sampai di seberang jalan itu ada sebuah penginapan gitu. Mas Fajri berpikir, nah nanti pasti di pagi hari ada tukang tambal ban, apa aku harus nginep dulu di penginapan itu ya, baru nanti pagi hari aku cari tukang tambal ban, pikir Mas Fajri. Akhirnya ya dengan niatan seperti itu, akhirnya Mas Fajri menuntun motornya sampai ke penginapan yang ada di dekat situ. Dituntun, gerbangnya cukup tinggi ya, tapi udah dibuka gerbangnya. Dimasukkan motornya, ada yang jaga, ada yang parkir juga kan. Ada beberapa motor yang berjajar juga. Tapi motornya mungkin hanya 4 ya. Padahal itu cukup luas. Untuk bangunan penginapan itu cukup luas. Tapi Mas Fajri bingung kenapa hanya ada 4 motor. Ini kalau Mas Fajri prediksi, ini kan pasti 2 motor punya yang jaga parkir, sama satunya lagi pasti karyawan dalam kan. 2 lagi pasti ada tamu atau ya mungkin entahlah gitu kan. Mas Fajri hanya mengira-ngira gitu. Selesai memarkirkan motor, akhirnya Mas Fajri itu masuk menuju tempat resepsionis guna untuk memesan 1 kamar untuk Mas Fajri nanti menginap. Nah di situ registrasi harus bayar ya, bayar dulu, kemudian baru dapat kunci gitu kan. Nah Mas Fajri dapat kamar itu 333, banyak juga ya kamarnya gitu kan, pikir Mas Fajri, sampai ratusan. Tapi kayaknya bangunan segini nggak mungkin ratusan. Nah ketika mulai diantar sama resepsionis menuju tempatnya, menuju kamar Mas Fajri, di situ Mas Fajri cukup tercengang. Karena apa? Mungkin hanya depannya itu terlihat ya besar. Ya besar tapi mungkin nggak terlalu luas ya. Ya memang besar. Tapi ketika lebih ke belakang lagi, setelah melewati beberapa lorong, itu Mas Fajri dibuat tercengang. Di belakangnya lebih luas lagi ternyata. Tempat seluas ini, kamar ratusan. Tapi kenapa hanya ada 4 motor? Bangunan apa ini? Penginapan kok aneh, tapi terawat. Tapi sangat terawat, pikir Mas Fajri. Akhirnya setelah berjalan beberapa menit, akhirnya sampailah itu di kamar 333 yang ada di lantai 2. Di situ dibukalah. Tapi ketika
mau dibuka. Mas Fajri agak kaget karena sepintas. Nah, ketika pintu dibuka, kemudian lampu dinyalakan oleh resepsionis, itu ada sedikit siluet bayangan yang cukup membuat Mas Fajri terkejut. Siluet apa? Jadi itu siluet seperti orang yang menggantung. Cuma dalam beberapa detik. Dan di situ Mas Fajri yakin matanya nggak mungkin rabun. Dia nggak mungkin berhalusinasi. Karena itu benar-benar jelas. Benar-benar jelas yang dilihat sama Mas Fajri. Apaan ini? Baru masuk kamar udah dikasih seperti ini. Nah di sini Mas Fajri seperti udah nggak mau gitu loh. Karena ada hal seperti itu gitu. Tapi kalau Mas Fajri nggak mau nginep di sini, terus Mas Fajri harus tidur di mana? Tenda pun nggak mungkin kan Mas Fajri bikin tenda di pinggir jalan, nggak mungkin. Dan Mas Fajri pun nggak mau kalau sampai bikin tenda di pinggir jalan, pun nggak ada tempat buat bikin tenda. Situ ya terpaksa Mas Fajri karena udah bayar gitu dan uang nggak bisa dikembalikan, akhirnya Mas Fajri terpaksa untuk menginap di penginapan itu. Beberapa saat berlalu, jadi jam udah berlalu gitu kan. Tepat pukul 12 malam, 12 lebih 15 menit, Mas Fajri masih terjaga. Sampai akhirnya Mas Fajri merasakan kaget. Ketika hampir terlelap, di situ ada ketukan kaca yang mengagetkan Mas Fajri. Apaan ini? Kok ada ketukan di jendela? Apa ya? Tapi Mas Fajri nggak mau ribet gitu kan, nggak mau berpikir lebih jauh gitu kan. Capek. Perjalanan jauh naik motor, bocor bola bannya kan. Dan apalagi ketika datang di sini hawanya tuh udah beda banget, nggak enak gitu. Ya terpaksa Mas Fajri harus memaksakan diri buat tidur. Sampai akhirnya Mas Fajri tertidur. Dalam tidur Mas Fajri itu bermimpi. Bermimpi Mas Fajri itu di dalam ruangan. Ruangan yang ya itu tidur. Tapi yang aneh di situ di atas kasur ada satu sosok perempuan. Perempuan yang menggunakan gaun putih. Gaun yang ya gaun putih lah, seperti gaun pengantin gitu kan. Nah di situ sosok perempuan itu memakai gaun putih, gaun pengantin yang ada banyak bunganya. Bahkan di kasurnya pun banyak bunganya. Di situ si perempuan ini itu melambai ke Mas Fajri sambil berkata, "Kesini Mas, ayo Mas kesini Mas." Di situ Mas Fajri terasa terhipnotis. Akhirnya Mas Fajri pun melangkah mendekati perempuan bergaun putih itu, yang bergaun pengantin itu, sampai terjadilah peristiwa hubungan badan antara Mas Fajri dengan perempuan yang gak dikenal di dalam mimpi. Kemudian masih asik kan Mas Fajri berhubungan badan sama si perempuan bergaun putih yang pakai gaun pengantin itu, ada ketukan pintu yang kenceng banget. Karena kaget akhirnya Mas Fajri langsung terbangun dan mengecek sambil buka pintu itu siapa yang gedor. Dan ketika dibuka, Mas Fajri kaget lagi. Ketika pintu itu dibuka dan Mas Fajri mulai mengecek, itu ada sosok perempuan menggunakan kebaya hitam sambil memeluk Mas Fajri. Di situ perempuan itu merasa cemburu. Kenapa Mas Fajri melakukan hubungan badan dengan wanita itu? Tapi Mas Fajri nggak bisa jawab. Nah akhirnya ini Mas Fajri diseret sama sosok perempuan berkebaya hitam ini ya. Diseret menuju kamar tidur. Dan kembali lagi terjadilah peristiwa hubungan badan. Tapi dengan beda orang. Tadi kan pakai yang putih ya. Jadi perempuan yang pakai apa tadi? Gaun putih ya. Kayak gaun pengantin. Nah sekarang sama perempuan itu yang pakai kebaya hitam. Bahkan nggak cukup di situ. Yang pakai gaun putih itu malah seperti ikutan gitu. Jadi mereka melakukan pergumulan itu bertiga. Sampai benar-benar Mas Fajri itu capek banget. Sampai nggak kerasa itu ada suara yang menggaung. Tapi bukan dari asal kamar.
Tapi entah kenapa Mas Fajri tiba-tiba terbangun dari mimpi. Dan di situ Mas Fajri kaget. Kembali lagi cairan dikeluarkan dari kemaluan Mas Fajri. Apa-apaan ini? Kemarin aku habis mimpi basah, sekarang mimpi basah lagi. Apa yang terjadi? Bahkan ketika Mas Fajri ingin mengganti baju, itu ada yang aneh lagi. Seperti kamar mandi itu udah tersiapkan, ya udah bener-bener siap gitu buat mandi kan. Itu bak ya, ada bak mandinya, dan itu ada bunganya banyak banget. Itu udah seperti dipersiapkan gitu. Dan Mas Fajri kan akhirnya ya mencelupkan tubuhnya menuju bak mandi ya. Tapi ketika Mas Fajri mulai merebahkan tubuhnya, bersantai, kembali lagi terjadi Mas Fajri seolah-olah itu berhubungan badan lagi. Bahkan dibuat Mas Fajri itu benar-benar kepayahan, capek banget. Mas Fajri bingung, aku sebenarnya kenapa? Kok tiba-tiba seperti ini? Nah di sini Mas Fajri langsung lah sigap itu cari handuk, kemudian pakai baju, keluar. Tapi ketika keluar, masih gelap. Bahkan hanya lampu di kamar Mas Fajri yang nyala. Kemudian Mas Fajri masuk lagi cari senter, turunlah Mas Fajri menuju tempat resepsionis tadi. Tanyalah sama resepsionis, Mas, ini masih malam ya? Kok udah perasaanku beda ya? Ini harinya masih sama kan Mas? Tanyalah Mas Fajri sama resepsionis. Dan dijawab cukup aneh. Anehnya kenapa? Dijawab bahwa hari ini udah hari Rabu. Hah? Hari Rabu? Perasaan Mas Fajri kan hari Senin nginep di situ. Kenapa udah tiba-tiba hari Rabu? Nah di situ kan kaget kan Mas Fajri. Akhirnya Mas Fajri kan ditodong lagi kan biaya buat menginap. Dan Mas Fajri tetap bayar karena Mas Fajri bawa dompet ya, tetap bayar gitu kan. Karena nggak tahu kok tiba-tiba udah Rabu, dan ketika ngecek HP pun iya bener udah Rabu. Bahkan sempet tanya kan Mas Fajri, kok nggak dibangunin Mas? Harusnya saya tuh kalau mau check out misalnya telat kan harus dibangunin kan. Biasanya kan penginapan atau hotel seperti itu, kenapa nggak dibangunin? Nah di situ resepsionisnya tuh malah bilang dengan enteng kalau ya gimana Mas? Orang pas saya mau bangun itu masih ada suara cewek rame, dan masnya itu masih kayak seperti lagi seneng-seneng sama dua cewek atau mungkin lebih di dalam kamarnya, saya nggak tahu. Ya saya nggak bisa ganggu kan ketika saya ketuk pintu ada suara cewek bilang, itu bilangnya juga aneh Mas, katanya mau sampai hari Rabu. Ya saya nggak tahu kan gitu kan. Nah itu mungkin ya saya nggak berani ganggu. Nah akhirnya kan saya nanti pasti nagihnya pas udah Masnya turun gitu. Nah di sini saya baru berani nagih Mas, ucap dari resepsionisnya. Di situ kan agak kesel nih Mas Fajri kan, kok bisa-bisanya ada hal seperti ini, dan aku nggak pernah kayak ngajak cewek buat ke kamarku. Itu kan aneh, kesel ya kan, marah juga Mas Fajri di situ. Akhirnya kembali lagi Mas Fajri ke kamarnya, ke kamar 333. Dan di situ ketika Mas Fajri hendak mau mendekati kamarnya, ada hal aneh yang dilihat sama Mas Fajri. Di situ pintunya terbuka pelan, dan ada perempuan yang tiba-tiba keluar. Benar, perempuan yang memakai gaun putih, gaun pengantin putih dengan beberapa bunga yang menghiasi tubuhnya. Tapi perempuan itu tidak secantik apa yang dilihat dalam mimpinya Mas Fajri. Melainkan perempuan itu memiliki wujud yang cukup mengerikan, di mana lehernya memanjang, lidahnya menjulur, tangan dan kakinya itu seolah memanjang dan berjalan seperti tergopoh-gopoh, terhuyung-huyung. Mas Fajri menutup mulutnya, mencoba untuk tidak histeris dan berteriak. Dan perempuan itu tiba-tiba
berjalan sampai benar-benar ada yang deket Mas Fajri sampai menuruni tangga. Baru ketika perempuan itu udah nggak kelihatan dari sekitarnya Mas Fajri baru berani buat masuk ke kamarnya lagi. Di situ Mas Fajri packing barangnya, benar-benar udah di packing semuanya kan. Kemudian Mas Fajri hendak buat keluar sambil mengunci pintu, tapi ketika baru kuncian pertama ceklek, ada suara orang sedang nembak. Hampir mirip seperti itu. Dan ketika menoleh, Mas Fajri udah dikagetkan sama sosok yang cukup mengerikan lagi. Di mana ada seperti seorang sinden dengan kebaya hitam, menari-nari, melenggok-lenggokkan badannya sambil menembang, menyanyikan lagu. Dan jika dilihat lebih dekat lagi oleh Mas Fajri, wajahnya hancur. Benar-benar hancur wajah. Ketakutan kan Mas Fajri. Dan di situ ketika Mas Fajri berlari hendak menuju resepsionis, Mas Fajri hendak memukul pundak dari resepsionisnya. Mas Fajri kembali terkejut ketika membalikan badan. Wajah dari resepsionisnya itu udah hancur, benar-benar hancur. Berteriak dengan sangat kencang kan Mas Fajri. Mas Fajri kemudian cari motornya dan kemudian menuntun lagi dengan sekuat tenaga. Udah nggak tahu lagi Mas Fajri mau ngapain, pokoknya nuntun pergi dari sini secepatnya. Jauh banget kayaknya, kayak nggak kerasa itu 1 jam lebih tuh Mas Fajri berlari sambil nuntun motornya yang ban depannya itu bocor gitu. Sampai nggak kerasa itu ada salah satu rumah gitu. Rumah yang seperti rumah adat Jawa cuma agak kecil di pinggir jalan. Dan di situ ada seorang bapak-bapak yang sedang merokok dengan santainya. Di situ langsung ditanya, "Mas, kenapa Mas?" Nah, di situ kan Mas Fajri alhamdulillah langsung belokin motornya menuju ke tempatnya bapaknya tadi yang sedang sibuk merokok kan. Di situ langsung Mas Fajri gemeteran sambil ngomong, "Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Saya takut Pak, tolong Pak," gitu kan. Di situ kan Mas Fajri histeris kan, si bapaknya kan nggak tahu ya kenapa ini anak dia, kenapa pemuda ini gitu kan. Lah bapaknya kan tanya, "Kamu kenapa Mas, kamu kenapa?" "Tenang dulu Mas, ditenangin dulu itu, jangan gemeteran gitu. Saya nggak tahu kamu ngomong apa, saya nggak tahu kamu kenapa," gitu bapaknya. Akhirnya bapaknya masuk, kemudian dipanggil lah istrinya itu buat ambil air putih gitu kan. Nah di situ disuruh lah Mas Fajri buat duduk. Akhirnya datanglah istrinya bapak tadi membawa air putih, disuruh minum. Baru setelah selesai minum ditanya sama bapaknya. Nah di sini bapaknya memperkenalkan diri, namanya Bapak Kirno. Nah Pak Kirno ini kemudian bertanya sama Mas Fajri, "Kenapa Mas?" gitu. Diceritakanlah dari awal tadi ya. Dia itu bocor bannya, kemudian menginap di salah satu penginapan yang ada di dekat sini. Dan kemudian mengalami kejadian ya seperti ada penampakan, terus ada keanehan dalam mimpinya, sampai ya penampakan yang nggak nalar gitu kan. Nah di situ kan Pak Kirno agak bingung nih. Ini orang waras nggak gitu kan, pikir Pak Kirno gitu kan. Karena di sini nggak ada penginapan. Terus Mas Fajri kan kaget ketika diceritain bahwa di sini nggak ada penginapan sama sekali kan. Kaget di situ Mas Fajri. Nah di situ Pak Kirno pun menceritakan sebuah urban legend yang dinamakan adalah Gawuk namanya. Gawuk ya, Gawuk. Gawuk. Gawuk itu apa? Dijelaskan sama Pak Kirno. Gawuk itu adalah sosok perempuan yang suka menggoda laki-laki yang masuk ke dalam mimpinya kemudian melakukan hubungan badan sama orang yang ia masuk di mimpinya. Itu namanya gawuk. Nah di situ dijelaskan dulu ada yang serupa seperti Mas Fajri. Cuma
Sekarang orangnya linglung karena diikuti sama gawuk. Wujudnya bermacam-macam, ada yang pakai kebaya, ada yang pakai gaun pengantin dan sebagainya. Cuma ada kasus di mana gawuk ini ya, sebelum ada kisah gawuk ini, itu ada cerita di mana ada sosok pengantin yang digantung itu di tengah hutan. Lehernya memanjang, tangannya memanjang. Kemudian ada juga itu sosok sinden yang mukanya itu hancur, lehernya digorok dan dibuang di pinggir hutan dekat sama daerah sini gitu, kata Pak Kirnonya. Di situ ketika Pak Kirno menjelaskan, Mas Fajri hanya shock dan shock. Karena apa? Berarti yang ada dalam mimpiku itu adalah gawuk, bukan mimpi biasa. Di situ Mas Fajri menggigit jarinya, nggak percaya apa yang dialami Mas Fajri. Kemudian Pak Kirno menampung Mas Fajri buat menginap di rumahnya untuk sementara waktu, sambil Mas Fajri ini menenangkan dirinya untuk sementara waktu juga. Nah di situ baru ketahuan semuanya kan, urban legend di daerah itu. Mas Fajri ternyata masuk di salah satu penginapan goib atau penginapan yang tidak terlihat, penginapan tak kasat mata. Oke, itu tadi cerita dari Mas Fajri, cerita tentang nama demitnya gawuk. Gawuk itu adalah sosok yang suka masuk ke dalam mimpi seseorang ya, dan kemudian melakukan hubungan badan dengan seseorang itu. Tapi kan di balik itu ternyata ada cerita lagi di mana yang dilihat sama Mas Fajri, gawuk-gawuknya itu kan, ternyata ada beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di daerah ini. Ya, Mas Fajri hanya bercerita tentang itu, sebatas itu, dan ketika pulang pun Mas Fajri diberikan sebuah amanat sama Pak Kirno, nggak usah dipikirin lagi, dikasihlah sebuah ya benda gitu kan, biar Mas Fajri ini sedikit tenang gitu, dan terhindar sama gawuk yang mengganggunya. Nah itulah cerita tadi ya dari Mas Fajri. Menarik, saya baru pertama kali melihat cerita, bukan melihat sih, mendengar cerita, bukan mendengar juga, membaca cerita seperti ini. Menarik, karena saya baru tahu ternyata ada demit yang namanya gawuk ya. Gawuk, G-A-W-U-K. Menarik. Mau cerita apa lagi nih yang bisa saya bawakan? Mungkin ada gawuk-gawuk lain yang akan di-share di DM saya, silahkan. Yang mau cerita di DM saya, DM Twitter atau DM Instagram, silahkan semuanya. Saya terima dengan lapang dada. Nah itu hanya sebatas cerita ya, anggaplah hanya hiburan semata. Nah apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sugeng Rahayu semuanya, terima kasih udah menonton. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe gitu kan, biar channel ini lebih berkembang lagi, lebih banyak peminatnya, lebih banyak yang nonton, biar tetap menghibur kawan-kawan semuanya. Jazakumullah khairan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Bara Balakarsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.